Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mustafa Enal Akhir Bani Fade, mahasiswa Universitas Esa Unggul jurusan Teknik Informatika, Kampus Citraraya, Tangerang. Nomor induk mahasiswa 2020 0801466. Pembahasan kita hari ini adalah keterampilan berbicara dalam konteks formal. Sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu perbedaan berbicara formal dan non formal. Yang pertama, berbicara formal itu terikat waktu, ruang, dan jumlah serta pihak yang terlibat. Sedangkan berbicara non formal tidak. Jadi kalau berbicara non formal itu bebas dimanapun dapat berbicara dan tanpa persiapan. Jadi kalau berbicara formal, misalnya ketika kita berbicara di depan orang banyak, ketika rapat dalam situasi resmi, ketika kita presentasi akademik. Sedangkan ketika berbicara non formal yaitu ketika berbicara di rumah, ketika berbicara di pergaulan dengan tetangga dan teman-teman. Dan ini disebut dengan berbicara non formal dan sifatnya bebas. Lalu perbedaan yang kedua adalah bahwa bahasa yang digunakan di dalam berbicara formal adalah bahasa baku dan sesuai dengan aturan gramatikal. Apa yang dimaksud dengan bahasa baku? Bahasa baku adalah bahasa yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Sedangkan ragam tidak baku itu adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. Kalau di dalam bahasa non formal, bahasa yang digunakan tidak begitu menaati aturan gramatika, jadi tidak pas karena situasinya adalah santai. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah penalaran berdasarkan fakta. Jadi harus logis sesuai dengan fakta di lapangan, sedangkan berbicara non formal itu berdasarkan situasi dan konteks. Sekarang kita lanjut bagaimana caranya aturan kebahasaan di dalam berbicara formal atau yang disebut dengan berbicara di depan situasi resmi. Yang pertama, karakteristik ragam yang kita gunakan adalah ragam bahasa ilmiah. Cirinya adalah yang pertama itu cendekia, artinya dipakai pada tempat-tempat resmi. Yang kedua, bahasa formal harus lugas dan logis. Lugas artinya tepat, logis artinya masuk akal. Yang ketiga harus jelas. Yang keempat, padat dan ringkas. Yang kelima adalah konsisten. Selain pilihan kata harus baku, kalimat yang digunakan juga harus efektif. Apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah apabila memenuhi syarat kesepadanan, keparalelan, bentuk ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan, kepaduan, dan kelebihan bahasa menjadi harus menggunakan kalimat efektif. Kemudian gaya bahasa juga harus bersifat resmi. Kemudian bagaimana tahapan berbicara formal? Tahapan berbicara formal, jadi ketika kita ingin berbicara formal atau ketika kita berbicara di depan kelas resmi. Yang pertama kita harus menentukan topik. Jadi topik apa yang ingin kita bicarakan? Misalnya kita ingin membicarakan topik tentang melestarikan bahasa daerah misalnya. Lalu yang kedua tentukan tujuan. Tujuan kita menjelaskan tentang topik itu apa? Setelah kita sudah tahu topik dan tujuan, kita akan mengumpulkan referensi. Jadi ketika kita berbicara di depan orang banyak, jangan hanya mengandalkan pengetahuan yang sedikit, tapi perlu referensi. Jadi referensi itu kita bisa membuka buku, membuka bahan di jurnal dan sebagainya. Setelah dapat semua bahan, kita bisa membuatnya, mengorganisasikan gagasan yang ingin kita sampaikan, sehingga akan terlihat bagaimana pengantarnya, bagaimana isinya, bagaimana penutupnya. Apakah nanti pendengar akan melihat urutan yang kita sampaikan itu logis? Ini karena orang yang tertata gagasannya itu menunjukkan pikiran yang jernih. Setelah mengorganisasikan gagasan, kita dapat melakukan dengan berlatih, karena keterampilan itu perlu dilatih. Jadi bukan hanya dibaca. Kita bisa berlatih di depan cermin. Kemudian kita lanjutkan lagi. Salah satu contoh berbicara formal itu adalah presentasi, yaitu kegiatan berbicara di depan orang lain. Di dalam berbicara yang termasuk presentasi ini, ada dua presentasi akademik yang berhubungan dengan pendidikan ilmu pengetahuan. Dan ada presentasi non-akademik, misalnya kita kuliah, kemudian kita berdiskusi dan kita sebagai kelompok yang merepresentasikan itu. Namanya presentasi akademik, berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Tapi kalau presentasi jualan, misalnya mau presentasi jualan panci, itu disebut presentasi juga, tapi itu termasuk non akademik. Kalau sifatnya bahasa yang digunakan adalah lebih santai,
Sebenarnya tujuan presentasi bisnis apa? Salah satunya adalah menginformasikan produk, kemudian misalnya ketika kita menyampaikan informasi melestarikan bahasa daerah atau melestarikan kesenian daerah atau yang lain, maka kita bertujuan menginformasikan kepada pendengar. Ada juga yang tujuannya meyakinkan, ada juga tujuannya membujuk, menginspirasi atau menghibur. Jadi ketika presentasi itu tujuannya adalah macam-macam. Komponen dalam presentasi itu ada beberapa, yaitu komunikator, fitur yang berbicara, kemudian ada pesan yang disampaikan, kemudian ada media yang digunakan. Kita bisa menggunakan PowerPoint lewat LCD, atau bisa juga kita menggunakan demo dengan media tertentu. Kemudian ada komponen penerimaan pesan, yaitu adalah pendengar, dan bagaimana terkesan itu pendengaran yang harus dikuasai oleh komunikator atau orang-orang yang melakukan presentasi adalah menguasai materi dan bahasa yang baik. Jadi tidak cukup hanya menguasai bahasa atau tidak cukup hanya menguasai materi, jadi keduanya harus seirama. Materi yang disampaikan juga dibarengi dengan bahasa yang baik. Yang kedua, mempunyai keberanian. Kenapa hanya orang-orang yang tertentu yang pandai berbicara dengan baik di depan orang banyak? Ada yang takut. Oleh karena itu, salah satu modal ketika presentasi adalah keberanian yang disebut dengan percaya diri. Lalu memiliki ketenangan, yang mana kadang-kadang kan orang gugup, takut salah, padahal salah itu adalah hal yang biasa. Yang penting kita usahakan untuk tenang. Bagaimana caranya supaya tenang? Yaitu kita harus menguasai materi dan bahasa yang baik. Dan berikutnya, hal yang harus kita kuasai adalah sanggup menampilkan gagasan secara lancar dan teratur. Jadi lancar dan teratur itu karena kita sudah menyusunnya dalam bentuk gagasan sebelumnya. Kemudian sanggup mengadakan reaksi yang cepat dan tepat terhadap situasi apapun yang mungkin timbul saat presentasi. Jadi ketika kita presentasi mungkin ada hal-hal yang tiba-tiba spontan atau reaksi cepat, kita bisa cepat menanganinya. Kemudian memperlihatkan sikap yang tidak kaku, dan tidak kaku itu kita seolah menguasai bahasa dengan baik dan juga menguasai pendengar. Kemudian apa aspek kebahasaan yang harus diperhatikan di dalam presentasi? Yang harus diperhatikan adalah yang pertama, penggunaan bahasa. Yang kedua adalah efisiensi penggunaan kalimat. Kalimat itu digunakan dengan tepat guna, kecepatan berbicara. Jadi kalau kita berbicara terlalu cepat, orang tidak akan bisa menyimak. Berbicara terlalu lambat juga tidak bagus. Jadi kecepatan berbicara itu harus diatur. Bagaimana cara mengaturnya? Kita harus berlatih. Yang kelima, aspek kebahasaan adalah variasi nada suara. Jadi nada suara itu jangan datar. Jadi ada nada naik, ada nada turun, ada perhentian, ada tempo, dan sebagainya. Dan juga jeda. Jeda itu adalah perhentian antara waktu ketika misalnya orang ribut, kita bisa berhenti berbicara sebentar. Itu disebut jeda. Atau ketika kita berbicara terlalu panjang, kita melakukan jeda supaya orang sempat berpikir atau istirahat. Kemudian ada 4 jenis presentasi. Keempat jenis presentasi, ada yang namanya presentasi mendadak, namanya presentasi dadakan. Kita tiba-tiba disuruh presentasi. Ada juga yang namanya presentasi naskah. Jadi kita sudah punya naskah sebelumnya. Kemudian ada juga presentasi hafalan, ini sudah direncanakan sebelumnya. Dan ada yang disebut dengan presentasi extempore. Di sini maknanya adalah pembicara mempersiapkan materi dengan garis besarnya saja pada PowerPoint. Kemudian pada saat presentasi akan dijabarkan secara mendetail. Kebanyakan ketika kita kuliah atau murid sekolah biasanya menggunakan presentasi extempore. Jadi mempersiapkan materi dengan garis besarnya dengan PowerPoint. Kemudian pada saat presentasi dijabarkan secara mendetail. Di dalam penyiapan media ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pilih tema desain yang relevan. Kemudian ketika membuat PowerPoint, judulnya bagaimana desainnya itu
yang penting pendengar itu memperhatikan presentasi kita itu betah. Nah, kemudian yang kedua, hindari sajian teks yang panjang. Itu jangan terlalu panjang dalam membuat PowerPoint, cukup pendek-pendek aja. Kepala materinya saja, sub-sub bagiannya. Kemudian alurnya itu teratur. Misalnya kalau kita mendefinisikan tentang strategi pemasaran. Yang pertama kita jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan pemasaran, apa yang disebut dengan strategi. Lalu gambarkan strateginya. Kemudian dari strategi itu mana yang paling bagus? Lalu kita buat kesimpulan. Itu yang namanya alur yang teratur. Kemudian multimedianya relevan, artinya media apa saja yang bagus. Jadi ketika kita presentasi tidak mesti PowerPoint, kita juga bisa menyajikan lewat video. Biasanya video tentang keberhasilan orang-orang yang memiliki bisnis, yang usahanya maju karena strategi pemasaran yang efektif. Nah itu tadi, jadi tidak mesti harus PowerPoint. Kita bisa mengambil video orang-orang yang sukses sehingga yang menonton ini tertarik. Tujuannya begitu. Peserta presentasi ini akan tertarik. Hal seperti ini ya, media ini juga sangat membantu kita presentasi. Kemudian satu slide itu sebaiknya satu pesan. Jadi satu slide hanya berisi satu strategi pemasaran misalnya. Strategi pemasaran terbaik di era pandemi adalah bla 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 1 2 3 4. Dalam materi itu kita menjelaskan satu pesan bahwa strategi ini paling bagus, alasannya bla bla bla. Ini yang disebut satu pesan satu slide. Kemudian sebaiknya perhatikan karakter huruf dan ukuran huruf. Karena bila huruf yang terlalu kecil, susah dilihat, jadi nggak sampai informasinya. Kemudian mungkin hurufnya terlalu besar, malah akan terlalu memakan tempat. Nah ini harus dihindari. Desain seperti ini harus dihindari supaya pendengar itu betah melihat presentasi PowerPoint kita. Itu adalah beberapa penjelasan tentang perbedaan berbicara formal dan non formal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberi pencerahan kepada kita semua di sini, sehingga kita juga nanti dapat berbicara dengan baik dan benar dalam situasi formal dan juga non formal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.